Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Kurang sehat, Bu. Kenapa ibu kok bisa kurang sehat? Kantongnya yang kurang sehat, Bu. Kantongnya saya bisa terka itu, Bu. Karena sekarang tahun ajaran baru ya, Bu ya. Jadi ibu harus menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk anak ibu di sekolah baru. Betul nggak, Bu? Betul, Bu. Oke, ibu. Dan sebelumnya ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai acara kita berdoa dulu ya, Bu ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Dah, saya punya satu pertanyaan buat ibu. Ibu-ibu pernah nggak mengalami masalah keuangan di mana pengeluaran ibu-ibu lebih besar daripada pendapatan? Pernah nggak, Bu? Pernah. Pernah. Ibu Tuti juga pernah? Pernah. Ibu Ani? Pernah. Pernah juga. Jadi umumnya kita di sini pernah mengalami hal tersebut. Jadi ibu-ibu, hari ini dan 3 bulan ke depan ibu-ibu, kita akan membahas mengenai keuangan ini ibu-ibu. Jadi nanti di pertemuan ini ibu-ibu akan disajikan ilmu dan keterampilan bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara mengelola pendapatan dan pengeluaran, juga nanti diajarkan bagaimana cara memulai usaha. Oke ya, Bu ya. Jadi ada 4 nanti Bu topik yang akan kita bahas berkaitan dengan keuangan ini. Yang pertama itu bulan ini Bu mengenai pengelolaan keuangan. Bulan besok kita bakal membahas mengenai cermat meminjam dan menabung. Bulan selanjutnya Ibu kita membahas tentang pelayanan bank. Dan yang terakhir itu kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuka usaha. Jadi ibu-ibu, materi tentang keuangan ini sangat menarik ibu-ibu. Jadi bisa ibu-ibu praktekkan nanti langsung di rumah. Jadi diharapkan ibu-ibu selalu hadir ya Bu ya di 4 pertemuan mengenai keuangan ini. Bisa nanti Bu? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Oke ibu-ibu, khusus untuk hari ini ibu-ibu, topik kita itu mengenai pengelolaan keuangan, yaitu bagaimana cara kita mengatur pendapatan dan pengeluaran. Coba ibu lihat flip chart kita ini. Mau dibaca ibu-ibu? Stop gali lubang, tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Oke, jadi katanya di sini kita bisa berhenti gali lubang dan tutup lubang itu Bu dengan mengelola keuangan yang tepat. Selanjutnya Ibu, Rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Selanjutnya Bu, Biasakan menabung dengan disiplin. lanjut Bu. Pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Nah, jadi ini yang bakal kita pelajari, bakal kita kupas tuntas nanti ya Bu ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita Ibu, kita main game dulu. Bermain dulu ya Bu ya. Di dalam permainan ini kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nama permainannya itu Ibu, bermain orang Jepang ya Bu ya. Nah, di sini kita bagi menjadi 4 kelompok lah Bu. 4 kelompok, mungkin nanti ada yang 4 orang atau 5 orang satu kelompok. Silahkan Ibu mencari kelompoknya. Dah, mohon berdiri Ibu. Dah, silakan kelompok 1 mungkin di sana, kelompok 2 Ibu, selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 4. Dah dapat kelompok semuanya Ibu? Sudah. Dah. Kalau sudah, silakan Ibu bikin lingkaran di kelompoknya itu. Dah Bu? Sudah. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana permainan orang Jepang ini. Oke Bu, jadi di permainan orang Jepang nah ini nanti ibu-ibu, maaf ya Bu ya, saya lagi pilek. Nanti ibu-ibu diminta berhitung di dalam kelompoknya 1 sampai 5 ya Bu ya. Soalnya kita cuma 5 orang maksimal satu kelompok. Jadi nanti ketika saya menyebut nama, maksudnya bukan nama Ibu, nomor, contohnya nomor 1, maka ibu-ibu yang punya nomor 1 akan berlaku
seperti orang Jepang. Orang Jepang biasanya kalau menunduk seperti ini Bu, dia biasanya bilang apa Bu? Hai. Hai ya Bu ya. Jadi kalau saya sebut nomor 1, maka yang mendapatkan nomor 1 mengucapkan Hai. hai. Oke, dah silakan Ibu berhitung. Mulai dari Bu Tuti. Hai. Berhitung dulu Bu. 1. 2. Ya lanjut Bu Tina. Lanjut. 3. Lanjut. 4, 5. Oke. Kelompok yang lain sudah berhitung semuanya? Sudah. Nah, jangan lupa diingat nomornya masing-masing. Permainannya sudah paham tadi Bu? Insya Allah sudah. Nah, kalau saya sebut nomor 1, maka ibu-ibu yang dapat nomor 1 bilang hai sambil menundukkan badan. Bisa dipahami Ibu? Bisa. Bisa kita mulai Bu? Bisa. Oke, dah. Konsentrasi. Oke Bu, mulai. 1, Hai. 2, Hai. 3, Hai. 4, Hai. 5. Hai. Nah, 0. Kalau Hai. saya bilang 0, maka semua ibu-ibu bilang hai. Ya, bisa dipahami Bu? Bisa. Bisa. Oke, dah ulang lagi. 1, Hai. 2, Hai. 3, Hai. 4, Hai. 5. Hai. Hai. Oke, ibu-ibu. Tepuk tangan buat kita semua, Bu. Dah, sekarang lebih cepat lagi dan saya acak nomornya. Jadi konsentrasi ibu-ibu nih diminta nih. Nah, bisa Bu? Nah, oke. 1, Hai. 2, Hai. 3, Hai. 1, 4, Hai. 2, 0, Hai. 1. Kenapa kok tambah hilang suaranya Bu? Oh iya ya Bu ya. Jadi kalau pas berurutan tadi enak ya Bu ya. Bisa 1, tinggal nunggu giliran. Tapi kalau udah diacak kecepatannya bertambah maka pusing ya Bu ya. Oke, bagaimana permainannya Bu? Seru. Seru. Oke, terima kasih Ibu. Dah silakan Ibu duduk. Oke Ibu, sekarang saya punya beberapa lembar kertas dan spidol. Saya akan membagikan kepada semua kelompok. Ini bakal berguna untuk ibu-ibu nanti mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas di sesi atau step selanjutnya gitu ya Bu ya. Oke, pilek nih Bu. Nah, oke Bu. Tapi Bu, pegang dulu itunya Bu. Kita ada satu hal lagi Bu. Jadi sebelum kita mulai inti pelajaran kita punya yel-yel. Yel-yelnya adalah ketika saya bilang uang tidak cukup, maka ibu-ibu bilang ya diatur dong sambil pegang salah satu anggota tubuh ibu-ibu. Ibu-ibu mau pegang apa? Kepala? Pusing? Apa? Kuping? Hidung? Apa mau bisa pegang Bu? Kepala aja Bu. Kepala aja, oke dah. Jadi pegang kepala nanti ya Bu ya. Oke. Nah, coba kita mulai lagi. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Oke, sekali lagi. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Oke, mantap ibu-ibu. Oke ibu-ibu, kita akan masuk ke inti materi yang pertama, yaitu tentang bagaimana cara memahami pendapatan dan pengeluaran kita. Jadi ibu, kita akan menonton ya Bu ya, seperti biasa nonton film Ibu Lili, keluarga Ibu Lili. Ibu-ibu bisa melihat dengan jelas Bu? Bisa Bu. Filmnya bisa. Coba dengar bentar Bu. Bisa dengar Bu? Bisa Bu. Oke, kita tonton filmnya. Nanti setelah menonton kita diskusikan bersama ya Bu ya. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Ya, Ibu beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru. Ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh, Pak. Ibu benar-benar tidak punya uang. Duh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Oke, ibu. Jadi tentang apa itu filmnya Bu?
Anak Bu Lili minta uang. Iya, minta uang jajan ya Bu ya. Terus si Agus tadi minta apa dia Bu? Kita beli tas baru. Beli tas baru. Terus apa lagi Bu? Tentang apa Bu? Suaminya minta uang juga. Minta uang juga. Katanya mau beli rokok ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira apa permasalahan yang dialami oleh Ibu Lili itu Bu? Pengeluarannya lebih besar. Nah, iya betul ibu-ibu. Jadi Ibu Lili mengalami permasalahan di keuangannya. Ibu Lili tidak bisa mengelola keuangan sehingga uang Ibu Lili itu selalu habis. Nah, kira-kira ibu-ibu di sini pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah. Pernah Ibu Tuti pernah? Pernah Bu Bu. Ani juga pernah? Pernah Bu. Oke, jadi umumnya kita di sini pernah mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh Ibu Lili. Jadi pemasukan kita itu Bu ya tidak menetap, kadang bekerja ya Bu ya, kadang tidak. Tapi pengeluaran kita itu selalu pasti setiap hari. Baik itu makan gitu ya Bu ya, susu anak, uang jajan semuanya pasti setiap hari. Jadi kadang kita mengalami besar pasak daripada tiang ya Bu ya. Yaitu gunanya kita belajar hari ini bagaimana cara kita mengatasi, mensiasati pemasukan yang terbatas itu bisa memenuhi kebutuhan kita yang wajib setiap harinya. Dah, silakan sekarang ibu-ibu buka modul Pintar Mengasuh Anak. Masih dibawa Bu buku Pintar Mengasuh Anaknya? Masih Bu. Masih. Dah, buka halaman 76 ya Bu ya, lembar cerita 1A. Berapakah pemasukan dan pengeluaran saya? Masih duduk di kelompok ya Bu ya? Masih Bu. Masih. Oke, kita masih di kelompok yang tadi. Dah, mohon Ibu Ana tolong dibacakan Bu paragraf pertamanya Bu. Lembar cerita 1A. Berapakah pemasukan dan pengeluaran saya? 1 bulan ada 30 hari atau 1 bulan ada 4 minggu. Peserta tidak perlu menjumlah total jenis pemasukan atau pengeluaran yang diketahui. Oke, Ibu-ibu. Jadi Ibu-ibu di sini ada 4 soal nanti. Jadi dalam mengerjakan soal yang 4 itu Bu dibagi nanti per kelompok. Hitungannya itu Bu, hitungan pengeluaran dan pemasukannya itu dibuat dalam 1 bulan. Jadi di sini dibilangnya 1 bulan itu 30 hari. 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu. Nah, jadi nomor 1 itu untuk kelompok 1, nomor 2 untuk kelompok 2, nomor 3 untuk kelompok 3, dan seterusnya nomor 4 untuk kelompok 4. Dah, tapi tunggu Bu, jangan dikerjakan dulu, kita bahas dulu bersama bagaimana cara mengerjakannya. Dah, silakan ibu-ibu dari kelompok 1, siapa yang bisa membacakannya Bu? Saya Bu. Oke, silakan Ibu Tina. Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani serabutan. Sementara Pak Rusli suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan keluarga mereka saat ini adalah upah Ibu Lili 30.000 per hari, ia bekerja 2 hari dalam seminggu. Upah Pak Rusli 75.000 per hari, ia bekerja 3 hari dalam seminggu. 3 bulan sekali, Bu Lili menerima uang bantuan PKH sebesar Rp1.350.000 melalui tabungan di bank. Keluarga Bu Lili juga menerima uang bansos BPNT atau bantuan pangan non tunai senilai Rp110.000 per bulan di kartu KKS-nya yang hanya bisa dibelanjakan beras dan telur di warung-warung tertentu. Oke, Ibu. Jadi katanya di sini Ibu Lili upahnya itu 30.000 per hari. Kalau misalnya 30.000 sehari, kira-kira sebulan jadi berapa itu Bu? Dikali berapa itu Bu? Kali 30. Dia cuma 2 hari dalam seminggu Ibu-ibu. Berarti 30 hari dikali 15. 2 hari dalam seminggu. Sebulan itu berapa tadi? 4 minggu. Maka berapa hari Bu Lili bekerja dalam sebulan? 2 kali 4 berapa Bu? 8. Nah, jadi dikali 8 nanti ya Bu ya. Selanjutnya Pak Rusli. Pak Rusli itu katanya 75.000 per hari. Ia bekerja 3 hari dalam seminggu. Nah, jadi dikali berapa itu Bu? 3 hari dalam seminggu, dalam sebulan Pak Rusli jadinya bekerja berapa hari? 3
12 baru dikali sama 75. Terus katanya lagi tiap 3 bulan sekali Ibu Lili menerima bantuan PKH. Katanya bantuan PKH 3 bulan sekali. Di sini kita tadi hitungnya per bulan. Jadi diapain tuh Bu yang 1.350 tuh Bu? Dibagi 3, Bu. Dibagi 3 ya. Kemudian BPNT-nya 110 itu udah per bulan. Kira-kira paham nggak ibu-ibu nanti mengerjakannya? Bisa? Paham, Bu? Nah, setelah kita bahas nomor 1 sampai nomor 4 ya Bu ya, ada selesai kita bahas bagaimana cara menjawab soalnya nanti. Jadi di dalam kelompok itu kelompok masing-masing silakan Ibu kerjakan. Tadi kan udah saya kasih itu ya Bu ya, kertas sama spidol. Jadi mohon Ibu kerjakan, diskusikan. Kalau misalnya ada kesulitan nanti bisa tanya lagi sama saya ya Bu ya. Oke, silakan ibu-ibu. Oke Bu, kelompok 1 ada masalah? Tidak, Bu. Kelompok 2 bagaimana Bu? Tidak, Bu. Kelompok 4? Tidak, Bu. Oh, aku cuma 4 kelompok ya Bu ya. Mana ada kelompok 5 ya Bu? Oke, berarti aman semuanya Ibu? Udah selesai jawabannya? Oke ibu-ibu, sudah selesai Bu? Sudah selesai semua Bu? Sudah, Bu. Udah ditulis jawabannya di kertas tadi ya Bu ya? Sudah. Dah, jadi masing-masing kelompok mohon untuk menempel jawabannya di depan ya Bu ya. Nanti kita diskusikan. Dah, silakan Ibu, mohon dibantu Ibu. Sebelah sana ya Bu ya. Bagusnya sesuai urutan. 1. Oke, terima kasih Bu. Dah semua sini ya Bu ya. Jawaban kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sekarang coba ibu-ibu perhatikan, bandingkan kira-kira jawabannya Ibu buat tadi sesuai nggak dengan yang ini. Ini adalah pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili. Coba kita lihat Bu Lili. Berapa Bu pendapatannya? 2? Ini berapa ini Bu? Upah Bu Lili 15 hari 3 kali 4 12 ya, sama ya Bu ya? Oke, sama. Dah, Pak Rusli juga sama Ibu? Sama juga ya Bu ya. Oke, berarti semua jawabannya sudah betul. Dah, sekarang coba Ibu perhatikan pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili tadi. Coba Ibu lihat beda pengeluaran dan pendapatan, yang mana yang lebih besar Ibu-ibu? Pengeluarannya. Itu. Ternyata Ibu-ibu, pengeluaran Ibu Lili itu lebih besar daripada pendapatan. Itu makanya tadi Ibu Lili kehabisan uang ketika anaknya minta uang ya Bu ya. Oke, jadi kira-kira apa yang bisa Ibu Lili lakukan agar pengeluarannya itu tidak lebih besar lagi dari pendapatannya? Kira-kira menurut Ibu apa-apa saja yang bisa Ibu Lili lakukan? Berhutang mungkin. Terus apa lagi Bu? Memilah-milih kebutuhan yang penting. Iya, mantap Ibu-ibu. Jadi itu satu hal yang bisa dilakukan Ibu Lili dengan memilah-milih pengeluarannya. Nah, di kotak-kotakan mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang prioritas, mana yang kurang prioritas. Jadi yang kurang penting ini bisa dikurangi gitu Bu, sehingga pendapatan kita itu bisa mencukupi pengeluaran kita yang tidak terbatas tadi ya Bu ya. Bisa dipahami Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Uang tidak cukup? Ya diatur dong.